Ini saya sebut kakek sajalah. Ya. Kakek punya anak kan? Ya. Ini A, ini B. Ini anaknya laki-laki, ini laki-laki juga. Oke? Sudah. Ini ayah lah ya, untuk memudahkan. Ini bapak. Kan punya anak kan? Itu jadi ayah. Itu punya anak berarti bapak. A-nya apa? Ayah. B-nya bapak. Jelas? Nah, ini punya anak. Baik ya? Ini X. Yang ini ya kan? Ini Y. Baik. Yang ini perempuan Y. Yeti misalnya kan? Ya. Ini Safi. Ya. Kalau dia punya anak beberapa, misalnya Safi, Messi, misalnya siapa lagi ke bawah, misal. Ini laki-laki, ini perempuan. Nah, ini sepupuan kan? Ini kan? Ya, halo? Ini dengan ini sepupu ya? Baik. Nah, ini Yeti dengan Safi ada rasa saling mencintai. Ingat, mencintai dengan menyukai itu berbeda. Suka, semua bisa disukai, tapi tidak setiap yang disukai itu harus mencintai. Jelas ya? Baik. Sama dengan begini, tak kenal maka tak bukan, ta'aruf. Ya. Karena tidak harus yang dikenali itu disayangi. Anda kenal istri tetangga, apakah harus sayang padanya? Tidak kan? Paham ya? Baik. Jadi kenal itu tidak harus sayang. Halo? Paham? Nah, tapi kita menyukai siapapun harus suka dalam konteks kebaikan. Tapi tidak selalu yang disukai itu harus dicintai. Cinta itu diikat dengan nilai-nilai yang baik. Karena itu bagus pertanyaannya, ingin tahu rambu-rambu agama supaya tidak keluar dari nilai-nilai itu, supaya tidak masuk dalam jerat-jerat setan. Apa hukumnya kemudian kalau ini ingin menikah dengan ini? Ini ada anak paman nih. Ini kan kesini paman kan? Ini kan? Ini ada anak pamannya nih, anak pamannya. Apa hukumnya kalau saya ingin menikah dengan anak paman? Maka dijawablah kemudian di Al-Ahzab tadi di ayat yang ke-50. Wa banati ammika wa banati ammatika. Ya, wa banati khalika wa banati khalatika. Am itu paman dari ayah. Khal paman dari ibu. Ammah, ammatun ya, itu bibi dari ayah. Jadi ayah misalnya punya saudari perempuan, bibi kan? Ya, baik. Ibu kan punya juga ya, saudari ya. Nah, dari ibu itu disebut dengan khalun dan khalatun, dari ayah disebut ammun dan ammatun. Jelas? Baik. Jadi hukumnya kalau ingin menikah antar sepupu boleh-boleh saja karena ini bukan mahram. Ya. Jelas? Sampai sini boleh. Kalau ditanya apakah boleh menikah antar sepupu, boleh. Sepanjang tidak ada sebab-sebab lain yang mengharamkan itu. Apa sebab-sebab yang lain? Ini hukum asalnya boleh, tapi nanti ada sebab-sebab lain yang menjadikan terlarang. Misal, ini hukum asal boleh, tapi ternyata ibunya Safi misalnya saat Safi lahir ASInya macet, maka minta kepada ibunya Yeti untuk bisa di-share ASInya, ya kan? Ada yang salah? Share, like, and comment, ya kan? Baik. Kalau ini kemudian mendapatkan ASI yang sama dari ibunya Yeti, ya, sini ada ibu misalnya, jadi saudari atau saudara sepersusuan. Dia walaupun sama-sama sepupu tidak menjadikan keduanya boleh menikah karena ada hubungan mahram birroda'ah. Tapi kalau di luar itu aman misalnya, bukan saudara atau saudari sepersusuan dan tidak ada faktor-faktor lain yang menjadikan ini terhambat, maka boleh-boleh saja. Tidak ada masalah di situ. Jelas? Sekalipun ada kebolehan, tapi tetap ditempuh dengan cara yang terhormat. Ya, jadi tidak boleh misalnya kawin lari, capek, sambil lari nikah gitu kan? Ya, jangan. Tetap sekarang cari cara untuk memahamkan.
dengan cara yang baik dan bermohon kepada Allah. Kalau memang diniatkan ibadah, niat ibadah dengan cara yang benar, dengan cara yang baik, sifatnya nanti akan dibimbing oleh Allah dengan cara yang baik. Ada doanya untuk melembutkan hati orang tua misalnya, ditampakkan nilai-nilai kebaikan. Jadi kalau ada penolakan dengan karakter, dibalas dulu dengan akhlak. Biasanya akhlak itu melembutkan hati. Ya, Anda misalnya datang kepada ibu, ibu nolak, gak usah yang itulah, cari yang lain misalnya kan, dan Anda merasa itu baik buat Anda misalnya, taat dulu aja pada ibu, jangan dibantah dulu, gak usah pakai tapi walaupun meskipun, udah ya, taati saja dulu. Begitu Anda taati baik, lalu tampakkan nilai-nilai kebaikan, doa sampai lembut hatinya. Ya, demikian calon pasangan juga nanti mendoakan juga, memberikan akhlak yang baik. Ketika kelembutan itu ada, maka cara kita kemudian berkomunikasi akan berbeda dan hasilnya tidak sama dengan yang pertama. Paham sampai sini? Baik. Jadi jangan bergantung ya yang bertanya pada video ini untuk dibawa kepada orang tua. Ya. Ini jawaban Ustadz Adi misalnya, tidak ya. Bagi saya tetap hukum aja yang didahulukan. Ini hukumnya boleh, tapi akhlak itu yang diutamakan. Paham sampai sini? Baik. Nah, supaya tidak keliru memahami, kalau kita teruskan itu ada kalimat khalisatan laka min dunil mu'minin. Ada kekhususan untukmu. Teruskan ayatnya deh, teruskan ayatnya. Yang berlaku khusus selain bagi orang-orang beriman yang lain dari kalangan umatmu. Itu yang dimaksudkan itu yang sebelum ayat itu, yaitu setiap perempuan yang menyerahkan dirinya untuk dinikahi. Itu kekhususan bagi Nabi SAW. Ya, jadi ada sifat yang spesial bagi Nabi ketika berhijrah. Ada di antara sahabat-sahabat mulia beliau itu yang kemudian meninggal dunia, meninggalkan anak-anaknya, ada istri dan keluarganya. Ya, kemudian Nabi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi perempuan-perempuan tertentu khusus, jika Nabi meridainya, akhlaknya, kemuliaannya, kebaikannya, support untuk dakwahnya, dan dia datang untuk menyerahkan dirinya untuk dinikahi, boleh-boleh saja, silahkan gitu kan. Atau perempuan-perempuan umum, dalam arti bukan yang telah bersuami ditinggal, meninggal dunia ya, yang masih status single dan sebagainya, yang Nabi ridai kualifikasinya, boleh dinikahi. Sedangkan dalam standarnya kan mesti ada wali kan. Nah, kalau bagi Nabi itu khusus ya, bagi Nabi khusus, tidak berlaku umum. Jadi nanti harus pandai baca-baca ayat. Ada yang khusus untuk Nabi, ada yang umum berlaku untuk umatnya. Di ayat ini ada dua kualifikasi. Ada yang umum sifatnya seperti menikah antar sepupu itu, ada yang khusus sifatnya seperti perempuan yang datang sendirinya untuk minta dinikahi. Jadi nggak boleh misalnya ada ustadz, ada dari akhwat datang, ustadz silahkan nikahi saya ya, misalnya kan, walinya mana? Nggak apa-apa, saya jadikan Allah sebagai wali saya. Nah itu nggak boleh. Paham ya? Itu nggak boleh, nggak boleh.